Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Sasarannya bismillah, Bismillah. wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Alhamdulillah, seraya puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur kita kepada Allah malam hari ini kembali bisa hadir bermuajahah, berkumpul bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini kebersamaan yang dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala serta keberkahannya, amin. Dan nanti perpisahan kita di tempat ini di perpisahan maksumah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para petinggi perusahaan. Rabu malam hari ini jeda kajian fikih, kajian sirah dikarenakan Bapak Ustadz yang biasa mengisi tidak bisa hadir, lalu kembali membadangkan, ya, malam hari ini membadangkan beliau. Oleh karena itu kajian kita malam hari ini tidak kajian fikih tapi kajian tematik. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji salah satu surah, tapi tidak semua surah, bagian dari surah As-Safa yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban, yang ada hubungannya dengan ibadah kurban, yang ada hubungannya dengan bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan kita datangi, akan kita jumpai. Sekarang sudah di tanggal 23, ya, masuk 23 Zulqa'dah, bahkan sebagian memasuki 24 Zulqa'dah. Ada yang 23 Zulqa'dah, ada yang 24 Zulqa'dah, berarti 1 minggu lagi, ya, 1 minggu lagi akan datang bulan Zulhijjah. Menyambut kedatangannya kita akan sama-sama kaji satu peristiwa, ya, peristiwa berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan bulan Zulhijjah, di mana di situ ada kisah yang fenomenal, yang fundamental di dalam Al-Quran, yakni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tentu di dalamnya ada juga istrinya Nabi Ibrahim, ibunda dari Nabi Ismail, Siti Hajar. Tidak ketinggalan, ya, ada di lingkungan itu. Tentang hal apa? Kita fokuskan tentang hadirnya penamaan beberapa hari di bulan Zulhijjah, yakni Yaumut Tarwiyah, Yaumul Arafah, Yaumun Nahar.
Dan dari situ setelahnya untuk semakin mendalami, menjiwai kalimat takbir yang kita panjatkan, kita kumandangkan di malam-malam takbir, malam 10, malam 11, malam 12, malam 13, dan siangnya sampai sore asar. Sebagian mengatakan sampai 12 sore asar, tapi yang masyhur sampai 13 sore asar untuk tasyrik, kumandangkan takbir. Tapi kalau penyembelihan lebih utama sampai dengan tanggal 12, karena ada yang berapa ke sana, maka lebih aman kalau terakhir tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13-nya jangan ada penyembelihan di situ. 10, 11, 12. Walaupun tasnya mah 11, 12, 13. Nah, 13 sampai 13 sore asal adalah terakhirnya memandangkan takbir yang kita kenal sebutan takbiran. Supaya makin menjiwai, tidak main-main itu. Oh, ini ada kisahnya. Dari mana munculnya 3 kalimat yang terpisah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terakhir, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada 3 potongan. Siapa saja yang pertama mengumandangkan 3 potongan yang sekarang jadi syariat buat kita. Kalau itu takbirullah, terus bertakbir kepada Allah di malam-malam, di mana kita disunahkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita bisa menjiwai, kita merasakan bagaimana dasarnya kalimat itu saat konon pertama kali dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Kita mulai dengan asal usul, sasakala, lahirnya penyebutan hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Nahar atau hari penyembelihan. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah menanti kehadiran seorang putra. Semua yang sudah menikah pasti menantikan seorang putra keturunan, betul begitu. Bahkan yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mulai gelisah, Ada teman yang sudah berapa tahun belum dikaruniai, gelisah. Doain, gimana caranya dan sebagainya, gelisah. Kalau kita tentu ingin keturunan yang bisa meneruskan generasi di belakangnya. Tapi para nabi meminta keturunan kepada Allah supaya ada pewaris kenabian setelahnya. Tidak terhenti kenabian itu. Maka para nabi, Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dikisahkan, Nabi Zakaria yang dilambangkan oleh Allah karunia anaknya, terus berdoa kepada Allah, terus memohon kepada Allah. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria, Rabbi la tadurni fardan wa anta khairul warithin. Dalam ayat yang lain di surah Maryam, Rabbi habli min ladunka waliyyan yarithuni. Ya Allah, anugerahkan aku anak laki-laki. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, anugerahkan aku anak laki-laki. Ya Allah, jangan biarkan kami ini bersendirian. Jangan biarkan sendirian. Engkau sebaik-baik yang memberikan pewaris yang akan menjadi nabi setelahnya. Dari sini ada pelajaran bahwa ketika berhubungan suami istri memohon kepada Allah, apa doanya? Kemana nanti? Pemirsa baru? Allahumma jannibni wa jannibna syaitan wa jannibni syaitan fi ma razaqtana, supaya dianugerahkan anak yang membawa kebaikan keberkahan. Setelah itu dalam hati mohonkan kepada Allah, silakan anaknya memohon laki-laki atau mohon perempuan. Di luar, di makom-makom, di saat-saat, di mahal-mahal keadaan yang mustajab, minta kepada Allah. Mau laki-laki minta laki-laki, mau perempuan minta perempuan, atau ya Allah mau laki-laki mau perempuan
maka dengarkanlah sama saja bagi saya boleh. Tapi para nabi rata-rata mintanya laki-laki. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin nabi itu adalah laki-laki rijal, ya, laki-laki, bukan mar'atun. Maka mereka para nabi minta anak laki-laki untuk meneruskan generasi kenabiannya. Jadi boleh, tidak ada larangan meminta anak laki-laki, minta anak perempuan. Bisa kalau anak pertama bebas, ya Allah minta keturunan saja. Nah, setelah anak pertama lahir laki-laki, nah yang kedua saya minta, ya Allah ingin perempuan. Boleh, boleh. Anak pertama perempuan, yang kedua ingin laki-laki, ya Allah ingin laki-laki. Boleh. Nanti lahir ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Allah punya kehendak, kita punya kehendak, maka yang jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syukuri saja bahwa itu boleh jadi yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kalau kita setahun, 2 tahun, 3 tahun rekan-rekan banyak yang gelisah. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Apa ya? Sampai ada nyanyiannya gitu. Jangan bersedih dan berduka. Masya Allah gitu. Kamu berahmane kata teh. Udah pasti ya, yang sudah berumah tangga tidak punya keturunan sedih. Kenapa? Sebab biasanya kalau ketemu dengan rekan-rekan berarti nggak sama ini. Iya, aduh, itu berat sekali menjawabnya. Katanya ketika bertemu biasanya kan sudah ditanya itu. Kalau sudah berumah tangga lama ketemu, ya pas ketemu ditanya. Ya kalau belum nikah tanya, ya nikah belum. Tuh sudah nikah, berarti sabar. Tuh kita sudah ditanya berat gitu. Tapi ingat, para nabi dicontohkan, Nabi Adam, Nabi Zakaria itu bukan lagi setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun menanti. Sebagian bahkan mengatakan sampai 80 tahun Nabi Ibrahim menanti kehadiran seorang putra. Tapi ternyata inilah Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gara-gara diponis rela, ya, Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim menikah lagi. Tapi ternyata setelah menikah lagi, untuk menghibur kesedihan Siti Sarah, Allah datangkan malaikat memberikan kabar baik kepadanya. Apa? Akan dikaruniai seorang anak. Yang dengan kabar itu bukan senang tapi kaget. Kenapa kaget? Sebab sudah diponis tidak akan punya anak. Semuanya kafir tidak akan punya anak. Oh, sudah tidak akan mungkin punya anak. Tapi Allah takdirkan dapat kabar malaikat yang lewat mampir mau ke tempatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, mau ke tempat Nabi Lut, mampir dulu. Ini ada kabar dari Allah bahwa istrimu Siti Sarah akan punya anak. Nanti kasih namanya. Allah sudah memilihkan untuknya nama. Lam yaj'al lahu min qablu samiyya, yang nama itu belum ada sebelumnya. Namanya siapa? Ishak. Setiap Allah memberikan nama kepada generasi Nabi dan putra Nabi, Allah mengatakan lam naj'al lahu min qablu samiyya, lewat malaikat, bahwa nama itu belum ada sebelumnya. Karena mereka yang sekarang sedang memproduksi ya, nanti punya anak yang minimal satu kampung itu tidak ada nama yang sama dengan itu, ya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, minimal belum ada nama di situ yang sama. Misalkan cari nama yang berbeda, minimal sekampung atau Sagam, kan mesti pas keluar salwa aran teh Sagam kabeh dipanggil. Gini, datang sebenarnya banyak benar. Bukan begitu. Jadi coba cek dulu gitu. Nama masih nama ini tidak ada belum? Belum. Walaupun ternyata kalau diterusin lebih jauh satu kabupaten terjadi banyak, tapi minimal yang dekat saja di situ. Karena anak-anak kita kan berada di lingkungan itu. Ketika memanggil, tidak ada panggilan yang sama. Oh begitu ya, silakan cari nama. Tuh 2 pelajaran lumayan. Yang pertama, boleh minta anak laki-laki, boleh minta anak perempuan. Silakan, tidak ada larangan meminta anak jenis kelamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau nanti anak lahir, coba tidak wajib sih memang. Cuman kalau ingin mengambil sesuatu yang tersirat dalam Al-Quran, coba berikan nama
Ya, Allah mencontohkan berikan nama yang minimal di tempat itu belum pernah ada atau belum ada nama yang sama. Sehingga nanti ada kemudahan nama. Sehingga nanti kalau masuk sekolah tengah beres nama kesarwa bingung akhirnya gurunya.